Selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Pada hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening gereja baik BNI maupun BCA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau bersama-sama. Tuhan tolong berkati, kebenaran firman-Mu dapat kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Youth Online Service ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah dan God bless. Selamat datang Youth Kalvari, kita kembali lagi memuji namanya. Kita bersyukur, Dia mengerti segala masalah-masalah kita, pergumulan kita bersyukur, Dia peduli. Mari kita panjatkan pujian ini bersama-sama. Semoga pujian ini berkenan di hadapannya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang
Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Shalom jemaat semua, youth, juga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ya adik-adik semuanya. Bersyukur hari ini Youth Online Service kembali hadir untuk memberikan berkat buat kita, untuk kita sama-sama berbakti, beribadah kepada Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian bagi Dia, menyatakan bahwa kita haus akan firman Tuhan, kita rindu selalu berada dekat dengan Tuhan. Tiba saatnya hari ini untuk kita mendengarkan bagian firman Tuhan untuk kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, biar Tuhan saja yang berbicara kepada diri kita masing-masing dari setiap kebenaran firman Tuhan yang terucap, yang tersampaikan dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk adanya kami sampai dengan hari ini. Di dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan membawa kami sepanjang minggu ini sampai kami pada hari ini. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih dan membawa diri kami di hadapan-Mu melalui ibadah Youth Online Service hari ini. Terimalah setiap pujian kami, bakti kami, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami mendengar suara Tuhan kembali, untuk kami mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud menyampaikan tulisan di Mazmur 139 ayat yang ke-14. Menyatakan bahwa dahsyatnya kejadian hal-hal yang dia alami. Saya nggak langsung membahas itu, tapi saya membawa kita kepada satu bagian terlebih dahulu. Bagaimana uniknya penciptaan kita. Bagaimana uniknya kita diciptakan Tuhan. Bagaimana istimewanya kita diciptakan Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ketika berbicara tentang kata unik, memberikan pengertian dan arti bahwa being the only one. Artinya menjadi satu-satunya. Ketika dikatakan kita unik, kita tuh satu-satunya. Nggak ada yang lain yang sama seperti kita. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua juga memberikan pengertian kepada kita di arti kata unik adalah tidak memiliki persamaan. Yang pertama menjadi satu-satunya. Yang kedua tidak memiliki persamaan. Yang ketiga unik atau unik mempunyai arti juga ciri khas yang hanya dimiliki.
Dan yang terakhir, kata unik juga memberikan pengertian kepada kita, dapat dibedakan dari semua yang ada selevel atau setipe dengannya. Artinya beda. Ketika bicara tentang keberadaannya, kelasnya, levelnya, itu beda. Itulah unik. Dan di terjemahan bahasa Indonesia, ketika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata unik memberikan pengertian bahwa tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, dan khusus, ya, sama. Unik berarti istimewa, berbeda dengan yang lain. Keberadaan diri ini ketika God says you are unique, ketika Tuhan berkata kamu unik, saya unik, itu berarti kita hanya ada satu dibandingkan dengan miliaran umat manusia yang ada. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita balik tadi di ayat yang pertama yang saya baca di Mazmur 139 ayat yang ke-14, ketika Daud menyatakan dia bersyukur karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Daud memberikan pengertian kepada kita bahwa keberadaan diri dia ketika dia menyadari kehidupannya itu sangat-sangat bersyukur dan melihat keberadaannya itu istimewa, unik, ya. Kalau kita lihat sekarang ketika kita menemukan saudara, teman atau kerabat siapapun yang kembar gitu ya. Saya jarang sekali bertemu dengan orang kembar, tapi pernah nemu orang kembar. Secara physically bisa saja 99,9999% mirip. Kadang ada 0,001% tidak mirip yang biasanya menjadi tanda. Yang biasanya orang tua yang tahu. Misalnya ada tai lalat di pipi, tai lalat di jidat, dimanapun. Itu bedanya. Tetapi secara physically kebanyakan yang namanya mirip itu ya mirip gitu ya. Tetapi itu hanya bentuk fisik. Dari fisik yes, mirip. Matanya, hidungnya, ya bagiannya mirip sampai ke telinga, rambut. Tetapi ketika ditanya lebih dalam, ngobrol dengan orang tuanya ataupun dari si kembarnya sendiri ketika ada yang kembar, itu berbeda. Dia berbeda dari kesehariannya, misalnya kepribadiannya berbeda, ada juga minatnya berbeda, bakatnya berbeda, atau cara merespon sesuatu juga berbeda, bahkan juga melakukan tindakan sesuatu juga berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang kembar aja tidak memiliki kesamaan secara kepribadian yang mirip, ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, satu pribadi, diri saya, teman-teman, bapak ibu semuanya satu dibandingkan dengan berapa sekarang saya lupa, 7 miliar kah penduduk dunia ini atau orang-orang dunia ini, itu benar-benar berbeda. Tuhan menciptakan kita unik. Tuhan menciptakan kita unik dan hanya satu-satunya. Ini yang membawa kita kepada satu bagian hari ini untuk saya rindu kita sama-sama melihat, sama-sama membawa kepada diri kita masing-masing, khususnya anak-anak muda, ketika terjebak dalam satu kondisi bahwa belum menemukan kepercayaan diri, belum menemukan untuk apa saya ada. Minimal langkah pertama yang harus kita temukan adalah kita tuh unik. Kepercayaan diri itu akan muncul ketika ternyata saya diciptakan ini hanya ada satu di dunia dengan keunikannya, dan Tuhan izinkan itu untuk teman-teman kita semua ada, dan sadari itu bahwa kita unik karena kita diciptakan Tuhan dan kita spesial. Ya. Nah, hari ini saya mau bawa kita di Mazmur 139 ini di ayatnya yang ke-14. Ketika kita sadar bahwa kita unik, kita tahu dengan setiap keberadaan diri kita, yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur. Ya, aku bersyukur dikatakan tadi kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Adakah ungkapan syukur? Ya, hari ini adakah ungkapan syukur yang kita nyatakan kepada Tuhan dengan keberadaan diri kita? Ya, kalau kita lihat sekarang physically, ya inilah keberadaan seorang Andri. Apakah Andri sudah bersyukur dengan keberadaan secara fisikly dulu ya? Saya bersyukur. Kepribadian, perasaan, kehendak, di pikiran, di dalam diri ini harus penuh dengan syukur. Teman-teman ayo lihat diri-diri teman-teman sekarang. Keberadaan teman-teman saat ini, usia berapapun ya, bapak, ibu, saudara siapapun yang dengar firman Tuhan ini, coba kita refleksikan
bagian firman Tuhan ini sejenak. Untuk kita melihat keunikan kita diciptakan Tuhan. Kejadian kita yang dahsyat. Ini akan membawa pengertian buat kita. Membawa semangat buat kita. Membawa motivasi, tujuan, langkah kehidupan. Bahwa saya diciptakan, saya ada di dunia ini. Karena Tuhan memberikan satu hak istimewa buat kita ada. Dan kita bawa itu untuk melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita unik. Ya. Nah, di Mazmur ini saya balik sekarang ke ayat yang pertama. Mazmur 139 ayat yang pertama. Bagaimana kita bisa mengungkapkan syukur kita buat Tuhan? Bagaimana kita bisa menyadari keunikan kita saat ini? Yang pertama, di 139 ayatnya yang pertama di Mazmur ini dikatakan demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Oke, sekali lagi baca firman Tuhan ini. Di Mazmur 139 ayatnya yang pertama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Istimewa. Ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Kita istimewa. Tuhan itu menyelidiki dan mengenal aku. Ya kalau kita cari sesuatu di internet, saya ambil ilustrasi ketika kita buka Google. Untuk kita klik satu kata atau satu kalimat apapun yang kita search di Google. Kita klik misalnya Yesus Kristus. Itu Google akan memberikan begitu banyak referensi yang berhubungan tentang Yesus Kristus. Sampai berapa page kita nggak tahu, banyak banget. Atau kita klik Jakarta. Muncul semuanya, mulai dari Jakarta adalah ibu kota. Jakarta adalah A, B, C. Gubernur Jakarta, penduduk Jakarta. Segalanya. Kita search apapun di Google, itu akan muncul. Google akan menyelidiki semua hal yang berhubungan dengan kata atau keyword yang kita masukkan. Ketika masuk di Mazmur 139 ini, Tuhan Engkau menyelidiki, memberikan pengertian search juga. Tuhan menyelidiki artinya Tuhan melihat ke dalam, lebih dalam lagi, menyeluruh untuk menemukan dan melihat keberadaan kita. Ya, Engkau menyelidiki, artinya Tuhan tuh melihat sejauh mana, sedalam mana, bagian apa yang bisa ada di dalam diri saya, diri teman-teman semua. Keunikan yang kita punya dari Tuhan adalah karena Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati kita. Ya, kalau pakai mesin ilustrasinya gitu ya, kalau pakai mesin Google klik Andri gitu kan, Andri siapa sih gitu kan, cuman Andri nggak tahu ya kalau diklik di Google apa, atau nama teman-teman klik di Google apa. Biasanya di situ hanya orang-orang yang emang pernah masuk di file itu, artinya di Google itu gitu ya. File-file yang tersave, yang ada di sana, dan klik apapun akan muncul. Termasuk ketika orang-orang mengetahui banyak tentang dia, dan banyak menulis artikel, banyak menulis berita, banyak memasukkan apapun di website, ketika diklik keyword itu akan makin banyak. Nah, Tuhan itu mengetahui segala informasi tentang diri kita. Ya, Tuhan mengungkapkan, menemukan, mengetahui, menyelidiki, memeriksa keberadaan hati kita sampai kedalaman hati kita. Begitu uniknya kita, Tuhan itu tahu apa yang Bapak, Ibu, teman-teman kita semua pikirkan hari ini. Apa yang sedang dirasakan hari ini. Walau bibir ini tidak terucap, gitu ya. Walaupun tangan ini tidak menunjukkan tingkah laku perbuatannya, tetapi Tuhan tahu dan menyelidiki sampai kedalamannya. Oleh karena itulah dikatakan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, ketika kita sudah cari, sudah menemukan, kita pasti kenal karena informasi sudah banyak. Tuhan memeriksa kedalaman hati kita, melihat kita, dan Dia mengenal siapa kita. Ya, wow. Ekspresi apa yang kita tunjukkan ketika kita tahu fakta ini? Dan menurut saya teman-teman semua kita sudah tahu akan fakta ini, bahwa Tuhan tuh menyelidiki hati kita dan Dia mengetahui kita. Namun kadangkala kita tertutup dengan ketidaksadaran diri bahwa ada Tuhan yang mengetahui keberadaan hidup kita. Ya. Di bagian ini saya mengajak kita untuk melanjutkan di ayat yang kedua, Mazmur 139 ini. Engkau mengetahui kalau aku duduk
atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Selanjut ayat ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Apa yang Tuhan tidak tahu dalam kehidupan kita? Ya teman-teman semua, Bapak Ibu, youth, siapapun. Apa sih yang Tuhan gak tahu dengan keberadaan diri kita? Segala macam apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita sedang pikirkan, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan tahu. Itulah keistimewaan kita, keunikan kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan mengerti dan akan dibawa oleh Tuhan, memiliki kesadaran bahwa ada Tuhan yang mengetahui setiap keberadaan kita. Setiap tingkah laku perbuatan, setiap apa yang akan kita lakukan, Dia itu tahu. Dia itu melihat, menyelidiki, memperhatikan, dan bahkan tidak hanya itu, tapi Dia mengenal setiap keberadaan kita masing-masing. Saat ini, bisa saja di antara kita ada yang sedang sedih. Ya, apa masalahnya? Saya nggak tahu, tapi pasti ada. Tuhan tahu itu. Saat ini bisa saja di antara kita juga ada yang sedang putus asa. Karena aduh capek nih kerjaan, capek nih bos gitu ya, capek nih rekan kerja, capek nih rekan, pelayanan sekalipun, capek nih rekan sekolah sekalipun. Putus asa, udahlah saya nggak mau lagi lakukan ini semua, capek saya. Segala hal yang saya lakukan gak pernah ada yang baik di mata orang-orang gitu kan. Atau kita ada yang sedang bersusah payah, aduh Tuhan saya sekali lagi sulit, gak punya duit, kerjaan susah, ekonomi juga makin berkurang. Atau kita sekarang ada yang sedang bersuka cita malah, aduh Tuhan terima kasih Engkau kirimkan orang-orang hebat, orang-orang spesial di sekitar saya. Oh Tuhan saya bersyukur di kerjaan baik-baik saja. Apapun keberadaannya Tuhan tahu. Ya. Sekarang justru yang harus kita lakukan adalah, mau nggak kita menyadari keunikan itu dan mengungkapkannya kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Engkau. Artinya hidup penuh dengan syukur dan sukacita. Ya, itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita bawa. Saya menemukan beberapa rekan-rekan yang puji Tuhan itu ya, puji Tuhan beberapa teman-teman khususnya di anak muda bisa share ke saya. Ya dengan segala apa yang sedang dia anggap sebagai permasalahan atau pergumulan gitu ya. Banyak yang share. Banyak yang share dan beragam. Mulai dari masalah di pertemanan gitu ya, masalah di sekolah, di keluarga, bahkan hal berat apapun share ke saya. Puji Tuhan, saya menerima itu dan kadang justru saya merenung dan berpikir apa ya yang harus saya ucapkan ke mereka gitu ya. Apa sih yang harus saya sampaikan ke mereka? Tetapi alasan yang beragam tadi memberikan pengertian kepada saya bahwa berbeda. Ya. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Keunikan manusia, Tuhan izinkan punya perasaan, Tuhan berikan kehendak, Tuhan berikan rasa. Dan itu sampai kepada hal yang terjadi pun itu berbeda. Termasuk responnya pun berbeda, betul ya? Ketika ada dapat nilai jelek di sekolah, pasti responnya beda-beda. Ada yang langsung marah, wah padahal saya udah belajar kok jelek. Atau ada yang langsung kesel, geduma, marah-marah. Atau juga ada yang, ya udahlah nggak apa-apa. Ada yang ngumpetin dari mamahnya gitu kan, biar gak ketahuan nilainya. Atau ada yang jujur, mah nilai saya jelek. Unik kita tuh. Dan ketika saya balik tadi, ketika teman-teman cerita ke saya, curhat ke saya cuma bisa menemukan satu bagian bahwa Tuhan, Kau luar biasa. Kau ciptakan manusia, apalagi pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan pengalaman-pengalamannya itu, dibawa untuk kita saling melihat keunikan itu. Dan kita bawa di dalam doa dan penguatannya masing-masing. Ya, artinya buat kita sekarang, kita tidak kebal terhadap apapun. Segala hal bisa terjadi dan tidak kebal. Kita bisa mengalami banyak hal. Kita bisa mengalami hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Namun selalu ingat, kita unik. Ada Tuhan yang menyelidiki dan mengenali kehidupan kita. Hiduplah dengan penuh syukur dan sukacita. Apa yang terjadi pada kita hari ini, saat ini, apa yang sedang kita rasakan saat ini, ayo
selalu naikkan syukur dan pujian bagi Tuhan. Sebab kenapa? Ada Allah beserta dengan kita. Kejadian 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Keunikan kita dimulai dengan fakta bahwa Allah menciptakan saya dan saudara menurut gambarnya. Itu fakta yang pertama, keunikan kita. Ya, fakta yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, hai orang-orang percaya, anak-anak muda, bapak ibu, siapapun yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sudah ditebus. Ya, yang belum, ayo coba tanyakan dalam diri kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya rindu juga itu akan keluar dari mulut kita untuk menyatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ia menebus dosa kita. Saya lanjutkan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Keunikan yang kedua, fakta Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus rela membayar dengan harga yang mahal ya dalam dunia ini untuk menebus Anda dan saya, untuk menebus kita oleh darahnya. Darah siapa? Darah Yesus Kristus, anak Allah yang Ia kasihi. Artinya, wow, berharganya hidup kita, uniknya kita, Yesus Kristus menebus dosa kita, segala keberdosaan dan kehinaan kita. Bagian yang terakhir, di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oke, sekali lagi, betapa besarnya karunia Bapa kepada kita, begitu uniknya kita, begitu berharganya kita, begitu luar biasanya kita disebut anak-anak Allah. Ya, sesungguhnya Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang sangat berharga. God says you are unique. Sudahkah kita menyadari itu? Ya, hai anak muda, sudahkah kita menyadari bahwa keberadaan diri kita ini unik? Kalau belum, saya rindu kita saat ini berdoa sama-sama. Bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya mau percaya diri ini muncul. Tuhan, saya mau menyadari keunikan ini. Tuhan, saya mau mengerti akan kehendak Tuhan buat saya, karena saya terlalu amat sangat unik. Sudahkah kita menemukan itu? Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 4 sampai 9. Saya rindu hari ini untuk kita sama-sama berdoa, sama-sama mengangkat syukur kita kepada Tuhan ketika kita merasakan keunikan itu, keistimewaan itu. Jikalau belum, tadi tantangan saya, ayo minta pada Tuhan supaya Dia yang luar biasa itu memberikan pengertian penuh buat kita. Anda anak muda, siapapun kita, orang tua, ayo kita bawa hidup kita kepada Tuhan dan menyadari keunikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami terlalu amat berharga, sangat amat unik dengan keberadaan kami masing-masing. Dan biar Tuhan memberikan pengertian bahwa keberadaan kami, pribadi kami, satu orang kami, atau saya secara pribadi, cuman ada satu di dunia. Dan Tuhan berikan itu untuk seorang diri saja bagi diri kami. Biar Tuhan kami menyadari keunikan itu, sehingga kami menemukan maksud Tuhan dengan keberadaan diri kami. Khususnya hamba berdoa saat ini bagi anak-anak muda yang sedang mencari keberadaan dirinya, tujuannya, apa maksud Tuhan. Hamba mau berdoa, Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa diri kami unik dengan segala rancangan Tuhan buat kami, perjalanan Tuhan buat kami untuk kami lakukan di kehidupan ini.
Saat ini hamba berdoa bila jika ada teman-teman yang sedang mempertanyakan keunikan apa yang Tuhan berikan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja dalam diri anak-anak muda masing-masing untuk kami mengerti dan menemukannya. Saat kami saat ini sudah menyadari bahwa kami berharga dan unik, biarlah itu juga membawa satu gairah dan semangat untuk kami terus melakukan tujuan Tuhan buat kami. Di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, biarlah segala tingkah laku perbuatan kami mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan di dalam langkah yang Tuhan percayakan, tutur kata, ucap, tindakan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Hamba hanya bisa berdoa, Tuhan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang luar biasa. Saat ini pun hamba mau berdoa Tuhan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari secara keseluruhan. Jemaat yang ada, para pelayan yang ada, para pendeta yang ada, panitia perancang yang ada, untuk kami sama-sama melihat keunikan kami masing-masing. Dan kami bawa itu untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sehingga setiap kami unik, keberadaan kami unik, dan keunikan itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kepintaran, kepandaian, ide-ide kreatif untuk membangun anggota tubuh Kristus semakin bersatu dan luar biasa di gereja ini, boleh kami bawa dan kami lakukan. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat sekitaran kami, keberadaan bangsa kami di Indonesia ini. Biarlah pandemi yang sedang masih sekarang kami hadapi boleh semakin membaik kondisinya. Vaksinasi di berbagai daerah yang terus terjadi, Tuhan berikan kelancaran. Bahkan juga disiplin dari masyarakat yang ada, penggunaan masker dimanapun, hidup dengan protokol kesehatan terus terjadi. Sehingga kami rindu pemulihan demi pemulihan terjadi Bapak. Dan kami percayakan semuanya hanya ada di tangan Engkau saja. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu. Dan bila kami membawa sukacita itu di dalam langkah kami hari-hari. Terima kasih Bapak, Engkau jadikan kami unik. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur untuk firman hari ini. Haleluya. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, segala puji syukur kami naikkan. Hari ini kami bisa bersama-sama menikmati suatu ibadah yang begitu indah, yang dimana Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami bisa bersama-sama bernyanyi
kami bisa bersama-sama berdoa, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terima kasih penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Dan kami mau berdoa menyerahkan saja semuanya hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Pimpin kami Tuhan di hari-hari yang akan kami lalui. Masih rahasia, masih misteri buat kami. Kami tidak tahu memahaminya, tetapi kami percaya Tuhan kami yang dahsyat, yang besar, yang akan menolong, yang akan memimpin kami. Karena itu kami serahkan saja semuanya perjalanan hidup kami ini, hari ini, besok, dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati setiap usaha kami, berkati setiap studi kami, berkati pelayanan kami, rumah tangga, keluarga, semua kami Tuhan. Anak-anak muda, dimanapun keberadaan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.